Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helmi Hartanto. Saya bekerja di PT Biologics Indonesia dengan posisi sebagai technical trainer yang mengajar di bidang pemrograman, khususnya Java, kemudian development aplikasi Android menggunakan Kotlin dan juga menggunakan framework Flutter. Nah, saya juga mengajar bidang lain selain pemrograman, yaitu embedded system menggunakan board Arduino dan juga konfigurasi jaringan menggunakan Mikrotik. Di sini saya ingin memberikan gambaran besar atau overview mengenai program training online yang kami tawarkan dengan judul Fundamentals of Object-Oriented Programming with Java SE 8. Oke, saya akan presentasikan melalui slide saya. Ya. Nah, ini merupakan gambaran besar yang akan saya bawakan, Fundamentals of Object-Oriented Programming with Java SE 8. Nah, pertama di sini kenapa memilih Java? Nah, kenapa memilih Java? Karena kan ada banyak bahasa pemrograman yang lain. Nah, di sini saya memilih Java karena menurut saya Java itu merupakan bahasa pemrograman yang masih sangat populer di dunia. Java paling banyak dipilih sebagai bahasa pemrograman awal untuk memulai belajar coding secara serius karena struktur penulisan bahasanya yang jelas dan mendetail, sehingga menjadikan pembelajar lebih paham akan konstruksi aplikasi yang hendak ia bangun. Nah, Java juga hingga saat ini masih populer, mulai dari membangun aplikasi komputer, web, Android, game, hingga penggunaan big data dapat dilakukan dengan menggunakan platform Java. Nah, karena itulah saya menawarkan Fundamentals of Object-Oriented Programming menggunakan bahasa Java. Nah, kemudian materi apa saja yang didapatkan ketika mengikuti program ini? Nah, di sini saya akan membawakan 14 materi. Nah, mulai dari yang paling mendasar, apa itu program Java, nah bagaimana membuat kelas main Java, kemudian struktur data, mengelola beberapa data, nah, dan lain-lain. Nah, di sini fokus utamanya adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi di sini kita harus bisa mendeskripsikan objek dan juga kelas. Nah, baru memanipulasi dan memformat data di dalam program, membuat dan menggunakan metode. Nah, yang ke-8 sampai ke-14 ini mulai pendalaman dari materi pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini ada enkapsulasi, kemudian ada lebih lanjut mengenai pengkondisian. Nah, di sini juga ada array, loop, dan date, ada inheritance, interface, exception, sampai yang terakhir mendeploy dan memaintain aplikasi. Nah, jadi saya rasa ini 14 materi ini sudah mencakup hal-hal yang fundamental untuk belajar pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini saya akan terangkan 4 pilar utama pemrograman berorientasi objek, atau kadang disebut juga 4 prinsip dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, nantinya teman-teman yang paling difokuskan utamanya yaitu object-oriented programming. Nah, dan object-oriented programming itu dibangun atas 4 pilar dasar. Nah, jadi konsep inilah yang paling akan ditekankan gitu. Oke. Yang pertama enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan
polymorphism. Nah, apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi itu adalah mekanisme penyembunyian data dengan cara bagaimana? Yaitu dengan membatasi akses ke metode publik, supaya data-data penting bisa disimpan secara private dan tidak bisa dimodifikasi oleh user luar secara langsung. Nah, hal kedua yaitu abstraksi. Dari kata abstrak ini, kita sudah bisa memperkirakan, yaitu berarti menyangkut suatu konsep atau ide yang tidak terkait dengan instans tertentu, atau hal-hal yang sifatnya itu abstrak. Dalam pemrograman, abstraksi itu seperti kita ingin mengungkapkan maksud atau menawarkan fitur, tapi tanpa implementasi, sehingga implementasinya yang bersifat detail bisa diterapkan pada masing-masing kelas yang membutuhkan dengan caranya masing-masing. Nah, untuk lebih dalamnya akan dibahas di materi saya nanti. Kemudian yang ketiga adalah inheritance. Nah, inheritance ini adalah pewarisan sifat. Inheritance inilah yang menjelaskan hubungan antar objek. Selain itu, dengan inheritance, kita bisa memaksimalkan metode reuse of code, atau penggunaan kembali kode, yang sudah dibuat pada parent class. Nah, dengan begitu, objek-objek dapat dibuat secara terstruktur, hierarchical, dan juga efisien. Nah, yang terakhir adalah polymorphism. Polymorphism ini maksudnya adalah satu nama dalam banyak form. Nah, namanya satu tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Dalam penerapannya di pemrograman, itu artinya sebuah metode yang memiliki nama yang sama bisa implementasinya berbeda-beda. Nah, langkahnya itu ada yang melalui cara overloading, ada juga menggunakan cara overriding. Nah, seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami. Di sini tertera nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti akan terhubung ke bagian operasional kami. Dengan begitu, saya akan akhiri. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali.